Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyikal Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur kita di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami dimatikan, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Bersalawat kita kepada Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, ustadz ustazah, dan juga imam kita. Yang saya hormati, saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT yang berhadir di pagi hari ini, wabil khususnya ayahanda ibunda yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayahanda ibunda semuanya, apa kabarnya di pagi hari ini Bapak Ibu? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, dijadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya anak yang soleh dan solehah. Segala urusannya, urusan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah. Diberikan kita keberkahan umur, usaha dan rezeki, dan dimudahkan kita untuk sampai ke tanah haram dengan keluarga besar kita semuanya. Kalaupun tak bisa untuk melaksanakan ibadah umroh, paling tidak hajilah semuanya. Tak ada yang berani amin. Berdoa nih Bapak Ibu. Kalaupun tak bisa kita untuk umroh sekali setahun, paling tidak sekali sebulan lah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bukankah bulan Ramadan ini doa-doa dikabulkan? Kita minta semuanya. Jangan nanggung minta ke Allah. Minta yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya kita diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ayahanda ibunda yang saya hormati, saya muliakan. Hari ini adalah hari yang ke-28. Kalau nanti pemerintah sudah melaksanakan ru'yatul hilalnya dengan memastikan bahwa bulan ini bulannya 30 hari, berarti tinggal 2 hari lagi. Tapi kalau dia bulan kurang, berarti tinggal 1 hari lagi. Beginilah cepatnya pertukaran masa, pergerakan begitu cepat, sama halnya dengan umur kita Bapak Ibu, habisnya juga begitu. Tak terasa kita sudah hampir di ujung dalam kehidupan kita ini. Baik Bapak Ibu, ayahanda ibunda yang saya hormati, saya muliakan. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah salah satu husnun. Ada 3 benteng umat Islam sebagai kekuatan kita. 3. Yang pertama disebutkan bahwa kekuatan umat Islam, apalagi di akhir zaman ini, yang pertama adalah masjidun. Kekuatan umat Islam yang pertama adalah
masjid. Masjid itu berasal dari kata sajad. Sajad sujud. Kalau masjid tempat sujud. Orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang pilihan. Tak semua orang bisa datang ke masjid, Bapak Ibu. Dia tidak diukur dari tempat tinggalnya. Malahan ada orang rumahnya jauh datang ke masjid, dan rumahnya dekat ke masjid tak pernah datang ke masjid. Saking dekatnya Bapak Ibu, terpeleset dia di teras rumahnya masuk ke masjid. Itu pun tak sampai juga ke masjid. Itu makanya disebutkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Itu orang-orang pilihan. Orang-orang yang datang ke masjid itu orang-orang pilihan. Jadi berarti ini Bapak Ibu yang hadir ini semuanya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena semua yang berkaitan dengan masjid mulia dia. Langkah kakinya, lalu kemudian dia duduknya, seluruhnya dihitung ibadah. Itu hebatnya masjid ini Bapak Ibu. Ketika dia datang ke masjid dengan berjalan kaki kah dia, dengan pakai kendaraan kah dia, apa kata Nabi dalam hadisnya? Kaki kanannya akan mendatangkan pahala dari Allah, dan kaki kirinya menghapuskan dosa-dosanya. Berapa banyak jumlah kakinya? Langkah kakinya datang ke rumah Allah ini, hitungannya semuanya adalah mendatangkan pahala, menghapuskan dosa. Sampai di pintu kita diberikan tawaran dua oleh Allah. Tawaran pertama adalah keampunan, tawaran kedua semua pintu-pintu rahmat Allah buka semua. Makanya doanya Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Sampailah dia di masjid, lalu kemudian dia tidak duduk kecuali dia sholat tahiyatul masjid. Lalu setelah itu kemudian dia pun melaksanakan semua ibadahnya. Mau baca Al-Quran kah dia, berzikir kah dia. Ternyata di saat itu para malaikat mengelilinginya. Ada tiga dalam hadis Rasulullah yang sahih, bahwa selama manusia kita berada di rumah Allah ini, ada tiga doa malaikat yang selalu berkumandang sampai menembus aras. Tiga. Apa doa pertama Bapak Ibu? Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni dosa mereka semuanya. Selama kita di masjid ini, doa malaikat itu adalah agar kita semuanya dosa kita diampuni oleh Allah. Satu. Yang kedua, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati mereka semua, kata malaikat. Semua malaikat mendoakan hal yang sama. Yang ketiga doanya, wa tubu alaina ya Allah, terima taubat mereka semuanya. Tiga. Ini tak dapat ini tempat lain Bapak Ibu. Hanya di masjid dapat ini. Di rumah-rumah Allah yang dapat ini. Dapat ampunan, dapat rahmat, taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang datang ke rumah Allah nyamannya luar biasa ya Bapak Ibu. Berbeda kita datang ke tempat lain. Ke masjid ini beda dia. Kenapa? Karena dia selalu diiringi dengan doa-doa malaikat. Makanya sampai ke masjid bawaannya ngantuk aja. Saking nyaman itu Bapak Ibu. Mulai dia masuk ke masjid, mulailah dia cari tempat bersandar. Tapi tidak di sini Bapak Ibu. Tempat lain. Kakinya pun julur kan? Mulailah kepalanya nunduk. Lewat itu. Itu makanya kalau ada orang yang punya penyakit susah tidur, tidak usah repot-repot Bapak Ibu. Bawa ke, kan tahu ilmunya Bapak Ibu. Dia amalkan ini. Tuh. Karena memang begitu, tempat ini dirahmati Allah. Makanya orang yang berwakaf untuk masjid ini berkah hidupnya Bapak Ibu. Yang kita miliki apa? Tidak ada yang kita miliki Bapak Ibu. Coba kita lihat tidur yang diajarkan Nabi. Gimana tidur yang diajarkan Nabi? Tidurnya yang diajarkan Nabi adalah berbaring ke kanan. Tidak telentang, tidak telungkup. Begitu kan? Coba kita tidur Bapak Ibu dengan keadaan seperti yang diajarkan Nabi.
Sama halnya dengan ketika kita nanti di lahat kita masing-masing. Kita tidur pas dekat dinding. Coba tempelkan hidungnya ke dinding. Maka dunia kita hanya tak sampai setengah jengkal. Tak sampai setengah jengkal loh. Dikubur juga begitu, tak sampai setengah jengkal dunianya. Tapi ada ndak yang nanti dalam kuburnya luas pandangannya? Ada. Siapa mereka itu? Orang yang telah berwakaf di rumah-rumah Allah, di tempat-tempat yang berkenaan dengan beribadah kepada Allah. Maka pandangan dia adalah seluas mata memandang. Itu makanya dalam hadis Nabi, jaminan tentang masjid itu, apa kata Nabi? Membana masjidah, banallahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membangun rumah Allah, masjid di dunia ini, banallah, maka Allah membangun adanya nanti istana dalam surga. Itu masjid. Itu hebatnya masjid ini. Jadi makanya dalam agama kita ini banyak macam ragamnya nama yang disebut untuk masjid, Bapak Ibu. Ada masjid, ada musola, ada surau, ada langgar, ada mihrab. 5. Kalau masjid tempat orang sujud, kalau musola tempat orang sholat, kalau surau tempat yang paling banyak dibacakan surat-surat Al-Quran, kalau langgar tempat sholat juga kan, kalau mihrab tempat sholat juga. Kalau kita buat tempat sholat di rumah namanya mihrab. Begitu disebut dalam Al-Quran ketika zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria fil mihrab, bahwa dia berdoa kepada Allah ketika di mihrabnya. Di mana? Mihrabnya itu tempat sholat ibadahnya, di rumahnya. Maka Nabi pun 2 mihrabnya Bapak Ibu. Satu di rumahnya, satu di Masjid Nabawi yang hari ini berada paling depan di Raudhah. Namanya mihrab. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Maka kekuatan kita adalah di masjid. Kalau kita lihat sedikit sejarah, bagaimana masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Quba yang ada di perkampungan Quba di kota Madinatul Munawwarah. Lalu kemudian Nabi membangun masjid yang kedua, namanya Masjid Nabawi. Coba lihat Bapak Ibu. Semua aktivitas umat Islam terpusat di masjid. Tidak hanya tempat sholat, tidak hanya tempat untuk majelis taklim, tapi semua kegiatan rapat-rapat diadakan di mana? Di masjid. Kenapa? Belakanganlah baru orang-orang memahaminya. Ternyata setiap keputusan yang diputuskan di rumah Allah berkah. Beda itu. Beda satu pembahasannya, materinya sama, tapi kalau tempatnya berbeda, hasilnya beda. Kalau dibuat di gedung serbaguna, dibuat di rumah-rumah, rapat dia, sama orangnya, sama yang dibahas, dengan dibuat di dalam masjid, hasilnya beda Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di masjid dapat keberkahannya doa malaikat. Kalau di rumah, doa siapa yang dapat situ? Kalau di rumah banyaknya kawannya setan. Makanya kalau rapat di rumah-rumah banyak yang emosian. Kalau di masjid tidak ada yang emosi. Kenapa? Masjid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Jadi kekuatan kita kalau disebut di zamannya Nabi Nuh alaihissalam namanya adalah Safinah. Safinah itu kapal bahtera yang menyelamatkan umatnya Nabi Nuh dari banjir bandang. Itulah dia bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihissalam. Hari ini kekuatan kita menyelamatkan kita dengan arus yang begitu hebat di luar sana, masjid. Makanya anak-anak kita pastikan datang ke masjid. Kenapa? Arus di luar sana Bapak Ibu kuat. Arusnya kuat sekali yang akan menenggelamkan anak kita, yang akan menghancurkan dia dan akan menghabisi dia. Coba lihat hari ini begitu banyaknya tingkah laku anak-anak kita di zaman hari ini Bapak Ibu.
Saya kebetulan tinggal di Umpan Sari dan kemudian mengisi ada kuliah subuh, mengisi i'tikaf juga. Kalau di hari-hari biasa saya lewat dari Umpan Sari lewat Politeknik, hampir setiap lewat dari situ ada anak-anak kita yang usia SMP, SMA, laki-laki, perempuan, mau jam berapa saja pun di situ. Pikiran saya begini Bapak Ibu, apa tak kehilangan orang tuanya? Kalau dulu kita di kampung, ayamnya satu saja tak masuk kandang, ribut sekampung ya. Itu ayam tuh. Sekarang orang saja tak peduli orang tuanya. Iya. Kita jangan berbangga diri dulu Bapak Ibu ketika kita datang ke masjid. Ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Jangan bangga dulu. Apa masalahnya? Sekarang pertanyaannya, anak Bapak Ibu di mana sedang apa? Bisa jadi dia tidak sholat, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan internetnya, sibuk dengan yang lainnya, tak sholat dia. Begitu lama dan khusyuknya Bapak Ibu di sini, anak tidak sholat, kita celaka juga di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati saya muliakan, maka ini, masjid yang sudah dibangun dan didirikan ini, kita isi dengan semuanya. Semua bernilai Bapak Ibu. Zikirnya bernilai, baca Qur'annya bernilai, doanya dikabulkan, ketenangan batin didapatkan di masjid. Ternyata penyelesaian masalah yang begitu rumit di luar sana, penyelesaiannya adalah di rumah Allah. Tuh, kita diuji. Apa ujiannya? 2 tahun lamanya Bapak Ibu bermasalah kita dengan masjid. Kapan tuh? Musim pandemi. Sempat kita datang ke masjid, tak boleh masuk ke masjid Bapak Ibu. Saya waktu itu lebih kurang adalah 4 kali, 2 kali atau 3 kali Jumat kami. Kenapa? Masjid ditutup. Di sini tutup tak? Nah, itu hebatnya Masjid Darul Aman nih. Tempat kami tutup semua. Tak ada sholat Jumat. Sholat di rumah lah masing-masing, sholat zuhur. Masjid besar. Karena pada saat itu memang semuanya tidak boleh. Dijaga Bapak Ibu. Itu makanya di waktu itu ditanam di hati kita semuanya kecurigaan. Asal batuk, asal pulang. Pulang. Waktu pandemi itu, asal batuk aja, ada pulang. Memangnya batu itu baru belakangan datangnya Bapak Ibu. Atau dari dulu? Dari dulu batu itu ada. Tapi pada waktu musim pandemi itu, asal ada batuk, suruh pulang. Iya kan? Sakitnya hati kita luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Tak diizinkan kita masuk ke rumah Allah. Waktu itu Ramadan juga Bapak Ibu, kalau ingat Bapak Ibu, Ramadan, sholat tarawihnya itu kayak maling. Gimana kayak maling? Pintu depan dikunci, masuk dari pintu belakang. Lampu mati, tak boleh pakai pengeras suara. Keluarnya satu-satu. Coba 2 tahun. Sekarang telah dibuka oleh Allah. Nih, Bapak Ibu yang saya hormati saya muliakan, maka selama dia datang ke masjid, maka sungguh dia akan aman dunia dan akhirat. Nah, jadi ada juga orang ngomong begini, Ustadz, ada orang tak pernah datang ke masjid. Sabar, dia pasti datang ke tempat ini. Asal dia beragama Islam, pasti dia akan datang ke tempat ini. Kapan? Sabar saja dulu. Kalau di masa hidupnya jalan kaki tak kuat dia kemari, tak sampai, nanti tunggu. Dia datang dengan digotong tetangganya. Sholat langsung depan imam. Sholatnya spesial Bapak Ibu. Tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Sholat apa tahu? Sholat jenazah. Apa kata Pak Imam? Apakah jenazah ini orang baik? Jawab. Baik dari mana? Sholat tak pernah, ke masjid tak pernah. Tengok, ada waktunya datang Bapak Ibu. Jadi selama kita nih sehat walafiat, datanglah. Datang.
Ada namanya Abdurrahman, salah satu sahabat Nabi, Abdurrahman ibnu Makhtum, itu kan buta itu Bapak Ibu, buta. Dia datang ke Nabi, lalu kemudian kata Nabi, dia ini Abdurrahman ibnu Makhtum ini disebut dalam Al-Quran, dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datang kepada orang yang buta. Maka dari sini asbabnya, asbabul wurudnya tentang masjid ini gimana Bapak Ibu? Semuanya harus datang ke masjid kata Nabi. Lalu dia minta ringan kepada Nabi. Apa kata dia kepada Nabi? Ya Rasulullah, tak ada yang menuntunku ke masjid ya Rasulullah, aku tak bisa melihat. Coba, orang buta nih. Lalu kemudian, tanpa belum dijawab Nabi, dia pun berpaling mau pulang. Lalu kemudian pas dia mau pulang, balik kanan, Nabi memanggilnya. Apa kata Nabi? Kau dengar enggak azan dikumandangkan? Abdurrahman ibn Makhtum jawab, ku dengar ya Rasulullah, berarti kau harus juga datang ke masjid. Coba. Buta. Buta total loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya alasan, mataku kabur ya Allah, Allah hadirkan orang yang buta. Kakiku sakit ya Allah, Allah datangkan orang yang tak punya kaki. Sampai ke masjid. Lihat Bapak Ibu. Kekuatan pertama adalah masjid. Yang kedua, apa kekuatan kita yang kedua? Yang kedua adalah wa tilawatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran ini Bapak Ibu? Lihat. Al-Quran ini disebut di dalam Al-Quran juga, Allah langsung mengakuinya, diturunkan adalah menjadi petunjuk, menjadi pembimbing bagi kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihi Quran, dan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Ini pembimbing. Makanya belakangan Bapak Ibu orang mengambil konsep ini, setiap kita membeli barang baru ada namanya buku petunjuknya. Betul enggak Bapak Ibu? Beli motor baru, ada enggak buku petunjuknya? Ada. Mobil baru? Ada. Elektronik? Ada buku petunjuknya. Suatu saat ada ibu-ibu baru beli motor baru, cash. Habis itu kemudian dibawanya pulang. Seminggu kemudian, nih habis minyaknya isian pertama diisi oleh orang lain. Lalu kemudian ibu ini pun ngisi setelah itu. Diisinya dengan apa? Diisinya pakai solar. Lalu kemudian mesinnya ini jim. Tidak mau hidup lagi. Oh, marah dia. Berangkatlah dia sampai ke dealer. Lalu dia bentak-bentak orang yang di dealer. Ini bagaimana ini motornya ini? Masa baru seminggu udah mati, tidak bisa lagi hidup kata dia. Kata orang dealer, Bu, ibu pakai motor ini, ngisi minyaknya kemarin pakai minyak apa? Kata ibu itu, pakai solar kata dia. Kata orang dealer, ibu tidak baca buku petunjuknya tuh? Tidak. Buku petunjuknya dia hilang kata dia. Nah, jadi siapa di situ yang bego? Hah? Kenapa tak baca buku? Di buku itu ada enggak aturan di situ Bapak Ibu? Ada. Nih dalam dunia kehidupan kita Bapak Ibu, kita pun banyak yang oleng ketika dihampiri dengan ujian dan cobaan. Kenapa bisa oleng? Karena tidak baca buku petunjuk. Nih buku petunjuknya. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran menjadi petunjuk ini? 5. Membacanya, mendengarkannya, menghafalnya, mentadabburinya, mengamalkannya. 5. Jadi mana tahu ada Bapak Ibu yang hadir ini, dari yang 5 itu Ustaz tak ada diamalkan, berhentilah kita mengaji. Tak pernah dibacanya, tak pernah mendengarkannya, tak pernah dia menghafalkannya, mentadabburinya, apatah lagi mengamalkannya. Ingat Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan adalah menjadi petunjuk bagi kita kehidupan dunia dan akhirat.
Kita lihat sedikit sejarah tentang Al-Quran ini Bapak Ibu. Pertama kali Allah bercerita tentang Al-Quran ini adalah pada awal-awal surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang kedua. Apa kata Allah dalam ayat itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian Alkitab Al-Quran ini diturunkan. La raiba fihi, tidak boleh ada ragu padanya. Jangankan kata satu ayat, satu surat, satu huruf pun tidak boleh ragu padanya. Kenapa? Karena dia murni asli sejak diturunkan sampailah kiamat dunia ini. Tidak ada penambahannya di situ, tak ada pengurangannya. Kenapa bisa begitu kitab suci seperti Al-Quran? Karena memang dijamin. Apa kata Al-Quran tentang itu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkannya dan kami juga lah yang akan menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran ini Bapak Ibu? Lihat. Di saat orang yang sehat, normal dia secara fisiknya, normal akalnya, sehat semuanya, tak mau menghafal Al-Quran, Allah datangkan orang yang tidak sehat yang bisa menghafalkan Al-Quran. 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, masih ingat Bapak Ibu yang bernama anak-anak kita habis Al-Quran di RCTI, namanya Naja itu dokter mengatakan bahwa ini memori otaknya tak bisa menyimpan beberapa kosakata saja, hilang. Jalannya tak normal, di kursi roda. Tapi apa yang terjadi? Allah menitipkan Al-Quran pada dirinya. Lihat, hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia menghafalkan Al-Quran, sudah mendarah daging bagi dia Al-Quran, disebut suratnya, dia tahu surat keberapa, ayatnya di mana, dibolak-balik 100 halaman ke belakang, 100 halaman ke depan, bisa dia sebutkan ayat sebelum dan sesudahnya dan di mana posisinya. Coba lihat. Karena ini adalah mukjizat. Di saat orang yang muda-muda tak mau mengambil Al-Quran, Allah hadirkan orang yang tua-tua menghafal Al-Quran. Ada dulu namanya, Bapak Ibu, dari Turki, namanya Ummu An-Nisa. Itu namanya. Ummu An-Nisa ini usianya pada saat itu Bapak Ibu lebih kurang 73 tahun. 73 tahun. Jangan balik. Kalau terbalik masih ada adik kita lagi 37. Ini enggak, 73 tahun. Mulailah dia menghafal pada usia 73 tahun. Apa yang terjadi? Menghafal dalam kurun waktu 10 tahun, usia dia 83 tahun. Hafallah Al-Quran 30 juz. Coba lihat. Usia 73 tahun. Kita umur yang sudah Allah titipkan sekian puluh tahun sampai hari ini. Bagaimana kita dengan Al-Quran Bapak Ibu? Itu makanya Allah menjaga Al-Quran ini dengan semua penghafal Al-Quran. Itu kalau di riset, ada satu riset mengatakan orang yang paling banyak menghafal Al-Quran di dunia ini itu adalah orang-orang Palestina. Nomor 1 di dunia. Itu makanya peneliti itu mengatakan susah menemukan anak-anak yang tidak hafal Al-Quran di Palestina sama susahnya menemukan orang yang hafal Al-Quran di Indonesia. Saya ulangi. Susah menemukan anak-anak Palestina yang tidak hafal Al-Quran sama halnya susah menemukan anak-anak orang Indonesia yang hafal Al-Quran. Lihat kehidupannya Bapak Ibu. Kehidupannya di bawah tekanan. Tidak pernah nyaman dalam perjalanan hidupnya. Sejak dia di dalam kandungan sampai dia terlahir. Yang didengarkannya hari demi hari bukanlah musik dan nyanyian. Tapi yang didengarkannya adalah senjata-senjata pemusuh nasab, pembunuh massal. Coba lihat.
Tapi di tempat-tempat itu persembunyian-persembunyian mereka menghafalkan Al-Quran. Makanya peneliti ini menemukan bahwa rahasia terbesarnya itu adalah pada ibunya yang hafal Al-Quran. Kenapa? Sejak dia dalam kandungan, maka yang didengarkannya adalah bacaan ibunya penghafal Al-Quran. Di saat dia bermain dengan kawan-kawannya yang lain, orang-orang anak-anak yang hafal Al-Quran sudah selesai 30 juz, mengejek anak-adik yang lainnya. Orang-orang kawan-kawannya yang lain yang belum hafal Al-Quran, apa kata mereka? Ejekannya begini Bapak Ibu. Di saat nanti dalam surga kami akan melihat dan memandang kalian di bawah karena kami sudah terangkat di dalam surga yang paling tinggi, kata kawannya yang hafal Quran kepada adik-adiknya yang belum hafal Al-Quran. Ejekannya begitu Bapak Ibu, memotivasinya. Kami nanti kalau udah sampai di surga tinggal dada-dada aja lagi, kata dia. Tuh, hafal Al-Quran. Nomor 2 di mana? Di Libya, Tripoli. Nah, makanya di Indonesia ini sekarang ini lagi booming-boomingnya nih Bapak Ibu untuk menghafal Al-Quran. Luar biasa Bapak Ibu. Di mana-mana ada rumah tahfiz, pondok-pondok tahfiz. Wow, luar biasa. Nih, dulu di masa lalu sebelum pandemi ini, orang-orang Pekanbaru mendatangkan imam-imam dari luar negeri untuk menjadi imam, termasuk di Masjid Raya. Ya Bapak Ibu, itu didatangkan dari mana? Palestina. Imam sholat tarawihnya satu malam itu 1 juz. Lalu kemudian bergeser. Apa pergeserannya? Tidak lagi mendatangkan imam-imam dari luar negeri, tapi adalah putra asli dari Indonesia ini, lahir di Indonesia ini, gurunya orang Indonesia, besar di Indonesia, belajar di Indonesia. Tapi taraf hafalannya sudah menjangkau tingkat internasional. Itu makanya sebelum Ramadan ini Bapak Ibu, ada beberapa putra-putra Indonesia yang berangkat ke berbagai negara menjadi imam sholat tarawih sepanjang bulan Ramadan ini. Orang Indonesia Bapak Ibu. Bacaannya luar biasa, hafalannya luar biasa, keyakinannya luar biasa orang-orang Indonesia. Nih, kita ambil Al-Quran ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati saya muliakan, ada sebutan daripada ilmu Al-Arabi mengatakan begini. Sekian banyak ayat Al-Quran yang kalian baca, sejumlah itulah doa kalian yang akan dikabulkan oleh Allah. Saya ulangi. Sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang kalian baca, sejumlah itulah doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin banyak kita baca Quran, doa kita semakin banyak dikabulkan oleh Allah. Satu. Kedua, ini perlu diingat Bapak Ibu. Jika Allah menginginkan hambanya untuk berdialog, Allah mau berkomunikasi, bercerita dengan hambanya, apa yang terjadi? Maka hambanya ini, manusia ini Allah mudahkan dia membersamai Al-Quran. Ketika Allah tak suka dengan hambanya, sudah bosan melihat hambanya, Allah lalaikan dia dari Al-Quran. Makanya ada orang Bapak Ibu, jangankan 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, bertahun-tahun tak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Coba bayangkan, bertahun-tahun tak ada waktu dia untuk Al-Quran. Berangkat di pagi hari, belum subuh dah berangkat dia, pulang larut malam, tak pernah sama sekali bersama dengan Al-Quran. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya bahwa dia memang Allah tak inginkan dia untuk bercerita dengan Allah. Tapi ada orang yang diberikan oleh Allah kesempatan, sebentar-sebentar membaca Al-Quran, sebentar-sebentar dia bersama Al-Quran. Saya ada kawan-kawan Bapak Ibu menghafal Quran ini, yang sudah hafal 30 juz itu, saya lihat kesehariannya, kalau jalan sendiri pun komat kami dajang mulutnya. Kadang-kadang saya dekat-dekatin, apa yang disebutnya? Ternyata dia murojaah Bapak Ibu. Beda dengan komat kamit kita Bapak Ibu ya. Kalau kita komat kamit, apa yang disebutnya? Entah apa yang disebutnya Bapak Ibu. Tapi orang-orang ahlul Quran, dia membersamai Al-Quran 24 jam. Hanya 2 waktu yang tidak bersama Al-Quran dia. Waktu tidur dan waktu dalam WC. Selainnya itu adalah bersama Al-Quran.
maka beruntunglah Bapak Ibu kita bersama dengan Al-Quran. Itu kadang-kadang tanpa